Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Gini ya, coba bayangin deh, kita tuh sering banget mikir kalau planet tempat kita berpijak ini cuma bola batu raksasa yang statis dan gak berubah sama sekali. Padahal, hari ini saya mau ngasih tahu kalian kalau bumi itu jauh banget dari kata diam. Sebenarnya, planet kita ini kayak teka-teki dinamis yang terus bernafas, bergeser, dan berubah wujud tepat di bawah telapak kaki kita sendiri. Oke, yuk langsung aja kita selami sama-sama. Pernah kepikiran nggak sih satu pertanyaan besar ini? Gimana kalau peta dunia yang selalu kita pelajari di sekolah itu sebenarnya cuma semacam ilusi? Maksudnya gini, kita kan cenderung nerima aja ya susunan 7 benua yang ada sekarang sebagai sesuatu yang permanen, tapi gimana kalau letak daratan dan lautan yang kita hafal hari ini tuh sebenarnya cuma satu cuplikan adegan singkat dari sebuah film geologis yang udah tayang miliaran tahun? Kenyataan kasarnya nih, geografi kita itu ibarat kanvas yang terus-terusan dilukis ulang. Kalian pernah dengar nama-nama kayak Greater Adria nggak? Atau Mauritia? Atau mungkin Zealandia? Kedengarannya kayak nama planet di film fiksi ilmiah ya, tapi ini bukan karangan loh. Ini adalah nama daratan-daratan raksasa yang dulunya benar-benar eksis di permukaan bumi kita sebelum akhirnya hilang atau tenggelam. Fakta ini aja udah jadi bukti kuat kalau planet kita ini nyimpen rahasia masa lalu yang benar-benar masif. Nah, untuk ngebongkar semua rahasia ini, kita punya peta jalan yang simpel aja hari ini. Pertama, kita bakal bahas benua yang hilang. Kedua, lautan rahasia bumi. Ketiga, ancaman dari langit. Dan terakhir, wajah baru di masa depan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, benua yang hilang. Poin krusial yang perlu kita pahamin di sini tuh gimana caranya daratan sebesar benua bisa tiba-tiba hilang begitu aja. Jawabannya ada di satu kata aja, subduksi. Simpelnya, ini adalah proses geologis epik di mana sebuah lempeng tektonik itu secara harfiah kedorong dan nyelam ke bawah lempeng lainnya, terus masuk jauh ke dalam mantel bumi yang super panas. Nah, ini dia nih mekanisme utama yang bikin benua-benua bisa tertelan balik sama bumi itu sendiri. Coba bayangin Greater Adria, sebuah benua purba yang ukurannya segede Greenland. Waktu benua ini nabrak Eropa jutaan tahun yang lalu, dia nggak cuma sekedar nabrak loh, benua ini malah nyelusup ke bawah Eropa sampai kedalaman 1448 km. Para ahli tuh punya analogi yang pas banget buat ini. Ibarat ular yang lagi nyusup ke bawah batu. Tubuhnya masuk ke dalam, tapi kulit luarnya terkelupas dan ngerut di permukaan. Nah, kerutan kulit luar si Greater Adria itulah yang sekarang kita kenal sebagai pegunungan Alpen yang menjulang tinggi di Eropa itu. Luar biasa banget, Kak. Dan asal kalian tahu, Greater Adria ini bukan satu-satunya kasus. Di belahan bumi lain ada juga raksasa purba kayak Sahul. Ini daratan super yang dulunya nyatuin Australia dan Papua pas zaman es. Tempat di mana manusia purba pertama kali jalan bermigrasi. Terus jangan lupain juga Argoland, sebuah benua yang misahin diri dari Australia jutaan tahun lalu. Sekarang, sisa-sisa reruntuhannya udah terkubur jauh di dasar samudra. Dan posisinya tersembunyi tersebar di bawah Indonesia sama Myanmar. Lanjut yuk, sekarang kita masuk ke bagian kedua, lautan rahasia bumi. Kalau saya suruh kalian nunjuk lautan, kalian pasti bakal nunjuk Samudra Pasifik atau Atlantik, ya kan? Tapi gimana kalau saya nanya gini, menurut kalian ada nggak sih lautan raksasa yang lagi sembunyi ratusan kilometer tegak lurus ke bawah tanah, tepat di bawah tempat kalian duduk sekarang? Kedengarannya emang persis kayak mitos dari buku-buku fiksi lawas, tapi sains modern baru aja nemuin fakta yang bikin merinding. Semua kehebohan ini berawal dari angka ini, 660 km. Di kedalaman segini, di dalam perut bumi, para ilmuwan nemuin sebuah berlian yang langka banget. Waktu dianalisis, komposisi berlian ini ngebuktiin kalau dia itu kebentuk di lingkungan yang kaya banget sama air. Penemuan ini langsung jadi bukti valid adanya zona transisi supermasif di dalam mantel bumi, yang fungsinya mirip spons lautan raksasa. Airnya sih emang kejebak di dalam struktur mineral, tapi jangan salah, volumenya itu benar-benar masif luar biasa. Ternyata, pandangan kita soal lautan selama ini tuh sempit banget loh. Asal kalian tahu, samudra di permukaan bumi kita itu rata-rata kedalamannya cuma 3,5 km. Coba deh bandingin sama lautan bawah permukaan di bulan-bulan yang ada di tata surya kita, kayak Enceladus atau Europa. Di sana, kedalaman lautnya bisa tembus sampai 30 km di bawah cangkang es yang tebal. Penemuan lautan internal di bumi ini sejujurnya bikin planet kita sejajar sama dunia-dunia bawah permukaan misterius di luar angkasa sana. Dan satu lagi nih, air bawah tanah ini tuh punya peran yang super vital buat kita. Mari kita bahas soal oasis Pythia. Ini adalah sebuah celah mata air yang bocor di dasar laut lepas pantai Pasifik, tepatnya di zona subduksi Cascadia yang terkenal mematikan itu.
Oasis ini ngebocorin fluida panas yang penuh mineral, langsung dari dalam kerak bumi. Jadi, poin krusialnya, cairan ini kerja layaknya pelumas alami buat lempeng tektonik. Kalau pelumas ini sampai kering, lempeng-lempeng itu bakal saling ngunci, numpuk tekanan yang luar biasa besar, dan berpotensi ngelepasin gempa bumi kiamat bermagnitudo 9,0. Keberadaan air ini beneran jadi kunci stabilitas daratan kita loh. Beranjak ke bagian ketiga, ancaman dari langit. Kita semua pasti familiar sama cerita asteroid yang bikin dinosaurus punah ya kan? Tapi faktanya, ada kawah-kawah rahasia di bumi yang ceritanya jauh lebih ngeri. Coba lihat, struktur Deniliquin ini, dia sembunyi di bawah daratan Australia dengan bentangan luar biasa sejauh 520 km. Belum lagi kawah Vredefort di Afrika Selatan yang lebarnya nyampe 160 km. Benturan kosmik raksasa kayak Deniliquin ini nggak cuma ninggalin jejak di bumi, tapi dampaknya bisa memicu zaman es yang ngelenyapin 85% spesies yang hidup saat itu, jauh sebelum era dinosaurus dimulai. Jadi ya, permukaan bumi kita hari ini secara harfiah tuh penuh banget sama luka kosmik. Tapi kalau ngomongin zaman modern, ancaman dari atas itu bentuknya udah sedikit beda. Coba deh kita perhatiin siklus mematikan di Greenland ini. Pertama, karbon hitam dari kebakaran hutan di belahan bumi lain terbang ke bawah angin dan ngendap di atas es. Kedua, endapan ini memicu mekarnya sejenis ganggang gelap yang tumbuhnya nggak terkendali. Ketiga, permukaan es yang jadi ikutan hitam ini akhirnya nyerap lebih banyak sinar matahari, yang artinya albedo atau daya pantulnya jadi turun drastis. Keempat, nah ini yang bahaya, siklus ini maksa hamparan es putih hitam mencair dengan kecepatan yang benar-benar mengerikan. Dan biar kalian ada bayangan seberapa gawat masalahnya, 234 miliar ton. Bayangin segitu banyaknya es di Greenland yang mencair setiap tahunnya sekarang. Ini hampir 10 kali lipat lebih cepat loh dibandingin data tahun 90-an. Terus apa ngaruhnya buat kita? Gini, kalau seluruh lapisan es Greenland ini sampai runtuh semua, permukaan laut global tuh bakal naik secara serentak setinggi 7,4 meter. Garis pantai dan kota-kota pesisir kita bakal langsung kehapus sama lautan, bikin daratan modern yang kita tinggali sekarang cuma jadi sejarah masa lalu. Gila kan? Nah, sampailah kita di bagian terakhir. Wajah baru di masa depan. Tahu nggak sih kalau proses ngegambar ulang peta dunia buat masa depan itu lagi kejadian tepat di depan mata kita sekarang? Persisnya di segitiga Afar, Afrika Timur. Saat ini, benua Afrika tuh beneran lagi misahin diri. Lempeng Nubia sama lempeng Somalia lagi ibaratnya ngebuka resleting daratan raksasa itu. Hasil akhirnya nanti bakal kayak gimana? Retakan yang makin lebar ini pelan-pelan bakal diisi sama air laut, dan pada akhirnya dia bakal ngebelah Afrika jadi dua, dan secara resmi ngelahirin samudra ke-6 di planet bumi kita. Ya, tentu aja kita nggak bakal bisa pesen tiket kapal pesiar buat nyeberangin samudra ke-6 ini besok pagi. Karena faktanya tuh gini, benua itu bergerak secepat kuku kalian tumbuh, cuma sekitar beberapa sentimeter doang per tahun. Kedengerannya emang lambat banget dan kayak nggak ada ngaruhnya buat sisa umur kita, tapi ini adalah kekuatan yang luar biasa dan nggak bakal bisa dihentiin. Kekuatan inilah yang udah, sedang, dan bakal terus mahat ulang wajah planet ini tanpa peduli siapapun yang lagi tinggal di atasnya. Kalau kita iseng bikin lini masa pergeseran ini ke depan, dalam ribuan tahun ke depan, samudra ke-6 itu perlahan bakal ngegenangi daratan Afrika. Terus kita lompat 50 juta tahun ke depan, daratan Australia bakal kedorong habis-habisan ke arah utara, sampai akhirnya nabrak dan nyatu, plek ketiplik layaknya teka-teki sama Asia Tenggara. Puncaknya nih, sekitar 250 juta tahun dari sekarang, semua benua bakal bertabrakan hebat lagi dan ngebentuk satu benua super tunggal yang raksasa banget, yang sering dijuluki Pangea Ultima. Peta dunia yang susah-susah kita pelajari hari ini benar-benar bakal hilang gak berbekas. Pada akhirnya, semua fakta ini ngebawa kita ke satu pemikiran yang bikin mikir keras. Kalau daratan di bawah kita aja selalu bergeser, kalau samudra baru bisa tercipta sementara benua raksasa aja bisa lenyap di telan zaman, berarti bumi ini nggak lebih dari sekedar teka-teki dinamis yang nggak akan pernah selesai dikerjain. Nah, kalau kita mikirin skala waktu yang segila ini, menurut kalian jejak apa dari sejarah panjang umat manusia kita ini yang benar-benar bakal bertahan pas Pangea Ultima terbentuk 250 juta tahun dari sekarang? Bikin penasaran banget kan? Terima kasih ya udah ikut membedah keajaiban tektonik ini bareng saya hari ini. Sampai jumpa di sesi pembahasan seru kita yang selanjutnya.